Setelah sembuh dari rasa sakit sehabis melahirkan, kemarin Ussy Sulistyowati terlihat sumringah mengungkapkan sukacitanya. Pada Selasa lalu, istri Yusuf Sugianto ini telah melahirkan putri pertamanya bernama Syafa Az-Zahra. Sewaktu persalinan, sang suami ikut menunggui Ussy di rumah sakit. Malahan Sugian, sapaan akrab Yusuf Sugianto, orang pertama yang mengabari kabar kelahiran itu kepada media. Gue nggak mau ngomong sama suami, ya udah nggak mau, udah cukup. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Akibat mau menerima tawaran jadi model Playboy, Inul Daratista didemo oleh sebuah organisasi massa. Ussy Sulistyowati berbagi cerita seputar kelahiran anak pertamanya. Ulfa Dwiyanti cari keturunan sampai ke negeri Cina. Revaldo dijenguk ayahnya di tahanan Polres Jakarta Selatan. Pesta kejutan mewarnai ulang tahun Helmalia Putri. Dan Saskia Adya Meka serta Syahrul Gunawan saling mempertebal keimanan mereka. Pemirsa, hanya Inul yang secara terang-terangan bicara mau difoto untuk majalah Playboy Indonesia. Biar heboh, begitu kata Inul. Sebenarnya apa ya maksud Inul berkata seperti itu? Kesannya kok emosional banget ya. Kita simak saja liputannya yang berikut ini. Oh, nggak ada masalah kalau saya nanti foto di Playboy gitu. Jujur aja saya juga mau. Kalau bisa sebenarnya waktu sekarang ini nih. Iya, cover pertama biar heboh sekalian tuh. Di saat penerbitan majalah Playboy menyulut kontroversi di tengah masyarakat, Inul Daratista seakan malah menantang para penentang hadirnya majalah Playboy di Indonesia. Seriuskah Inul Daratista dengan ucapannya itu? Ataukah hanya sekedar ucapan spontan sebagai bentuk keputusasaannya karena terus-menerus dicap sebagai simbol porno aksi di Indonesia? Apapun maksudnya, ucapan Inul tersebut akhirnya memancing reaksi keras dari sebuah ormas pemuda. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah megah Inul di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat pulang ke rumahnya, Inul sampai harus menyibak kerumunan para pendemo yang terkonsentrasi di depan pintu gerbang rumahnya itu. Kami sempat khawatir dulu ketika Mbak Inul sempat menyatakan keinginan untuk tampil di majalah Playboy. Andai kan itu diberi kesempatan. Kedatangan kami ke sini, kami ingin Mbak Inul memberikan jawaban kepastian karena kami sayang Mbak untuk bahwa Mbak Inul nggak lagi tampil dan tidak punya keinginan untuk tampil di majalah. Betul? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Garda Bangsa, terima kasih. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya Anda cinta sama saya, ya. Iya, kita ya, Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun tawaran sebelumnya sudah ada, sampai detik ini pun saya belum bisa dan belum mau untuk dijadikan cover maupun di dalam majalah Playboy. Jangan mau. Dengan berkebun ketahuan. Walaupun ucapan saya kemarin itu sempat kalau memang ada kesempatan, seandainya itu memang ada dan memang itu cover Playboy itu sangat bagus sekali sesuai dengan aturan Indonesia. Tetapi sampai saat ini masih belum bisa seperti itu. Jadi saya sampai sekarang menyatakan tidak akan mau jadi tampil. Sebenarnya apa yang terlintas di benak Inul ketika mengeluarkan pernyataan mengagetkan seperti itu? Apakah Inul sengaja membuka tawaran kepada pihak majalah Playboy secara terbuka? Mungkin pada saat itu mungkin karena putusasaan kali ya. Yang pasti adalah bentuk rasa keputusasaan Inul karena Inul merasa selama ini sudah berpakaian rapi, sudah berpakaian sopan, tertutup dan sebagainya, masih aja
dicerca dan sebagainya. Jadi pada saat Inul mengeluarkan statement dan dikeluarkan infotainment di semua media ya pada siang itu, kita malamnya didatangi dari pihak Playboy untuk menawarkan pemotretan itu. Tapi secara tegas saya pribadi menolak dengan adanya itu menjadi cover atau di dalam isinya majalah Playboy itu. Inul Daratista jelas mendapat pelajaran berharga dari kesalahpahaman ini, bahwa lain kali harus hati-hati kalau bicara. Selain itu, Inul juga patut berbangga hati karena ternyata masih banyak orang yang mau memberikan teguran kepadanya. Bukankah teguran adalah bentuk kecintaan seseorang kepada orang yang diberi teguran? Hebatnya lagi, teguran tersebut disampaikan secara santun dan beradab. Ternyata masih banyak orang yang menunggu saya dan mencintai saya tentunya. Jadi seperti ini, contoh sebagian kecil yang mereka tunjukkan terhadap saya, bahwa dengan sedikit ucapan saja yang mungkin bisa menyakitkan hati para penggemar saya, mungkin orang-orang di sekeliling saya, ternyata imbasnya sangat besar sekali terhadap saya gitu. Bahkan saya juga tidak menyadari dengan ucapan saya, dengan emosi saya gitu. Jadi ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat semuanya, buat masyarakat Indonesia, buat penggemar saya semuanya. Pemirsa, rencana Tuhan memang tidak bisa terselami oleh manusia. Coba, bisakah Anda menjelaskan kenapa Ussy Sulistyowati begitu mudah diberi keturunan, sementara Ulfa Dwiyanti harus melanglang buana demi mendapatkan keturunan? Ussy kini sedang diliputi perasaan bahagia karena baru saja mendapatkan momongan. Lantas sedihkah Ulfa karena tanda-tanda kehamilan tak kunjung dirasakannya? Untuk lebih jelasnya kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Setelah sembuh dari rasa sakit sehabis melahirkan, kemarin Ussy Sulistyowati terlihat sumringah mengungkapkan sukacitanya. Pada Selasa lalu, istri Yusuf Sugianto ini telah melahirkan putri pertamanya bernama Syafa Az-Zahra. Sewaktu persalinan, sang suami ikut menunggui Ussy di rumah sakit. Malahan Sugian, sapaan akrab Yusuf Sugianto, orang pertama yang mengabari kabar kelahiran itu kepada media. Gue nggak mau ngomong sama suami, ya udah nggak mau, udah cukup. Udah pokoknya sama nyokap di dalam kamar. Pas waktu bayinya lahir ya sebenarnya enggak sebelum bayinya lahir lagi sakit-sakit segala macam, itu udah kebayang nggak, buset dulu nyak gue begini juga gitu kan. Dulu mama, apalagi mama megangin aku dari sekarang, aduh maaf ya ternyata begini sakitnya. Kebahagiaan Ussy makin bertambah lantaran derasnya perhatian dari teman-teman dekat. Lihat saja kado-kado perlengkapan bayi yang terpajang rapi ini. Semuanya diperuntukkan bagi bayi mungilnya. Kelihatannya rumah Ussy ini semakin ramai dengan celotehan anak-anak. Bayangkan saja, Amalia, anak angkat Ussy ini, terlihat menggemasi adiknya yang masih merah ini. Kan diajarin dari sekarang, dari masih di perut juga udah sering dibilang nih dedek nih gitu. Terus ada boneka cewek aku suka beliin, nanti ada dedek kayak gini, dia udah belajar gendong-gendong. Tadi juga enggak ada cemburu-cemburunya. Syafa itu kalau nggak salah tuh penyembuh. Az-Zahra tuh taman bunga apa kalau nggak, itu nggak ada sangkut pautnya sih artinya. Cuman seneng aja lagi pas buka-buka buku terus ada di Al-Quran, lucu nih nama ini. Jika 2 hari lalu ulang tahun Ustadz Jeffrey Al-Bukhari diwarnai dengan pesta kejutan, tidak demikian dengan ulang tahun putra bungsunya Abizar yang keempat ini. Kemarin Ustadz Jeffrey dan Pipik menunjukkan kasih sayang mereka untuk Abid dengan menggelar perayaan ulang tahun di gelanggang Samudra Ancol. Untuk berbagi kebahagiaan, Ustadz mengajak serta anak-anak panti asuhan. Mereka dihibur dengan atraksi binatang-binatang cerdas dan panggung hiburan bernuansa tokoh anak-anak seperti Power Ranger. Keceriaan anak-anak menikmati suguhan ini tak lepas dari kreativitas si penyelenggara Ulfa Dwiyanti. Event organizer Ulfa mampu menyelami dunia anak-anak, padahal Ulfa sendiri hingga kini belum dikaruniai momongan. Ini salah satu support gue, jujur, untuk mempunyai keturunan, itu udah pasti. Salah satu support saya. Jadi memotivasi saya untuk lebih deket banget lagi sama anak-anak ini. Jadi supaya, mungkin bahasa simpelnya gue, udah deh supaya gue gak kesepian ya, gitu. Jadi lebih baik saya memaksimalkan untuk anak banyak. Ulfa kebelet menimang bayi sebagai darah dagingnya sendiri. Beragam pengobatan alternatif telah ia lakukan.
Tak segan-segan juga Ulfa dan suaminya Abdul Hakim sempat menjalani akupuntur di Malaysia. Namun gagal. Saking kepinginnya punya anak, Ulfa juga sempat berencana mengikuti program bayi tabung di Singapura. Sayangnya suaminya tak merestui. Tapi Ulfa tak kehilangan